Asal-usul nenek moyang masyarakat Padang Sebusuk berasal dari Pagaruyung, yang menurut Tambo turun ke Padang Sebusuk itu dalam 3 gelombang. Yang pertama adalah melalui Sanyembaka, Kubung Tigo Bale, Solo, dan terus ke Teratak Banca. Itu ada berdiam di Teratak Banca, ada 4 suku, 4 di Padang Sebusuk, 5 di Selungkang. Yang kedua adalah melalui Pariangan, Padang Gantiang, dan terus mengilir-ilir dan naik di Kompe. Yang ketiga adalah yang berasal dari kampung-kampung di sekitarnya. Jadi ada 3 masa, 3 periode yang menjadi nenek moyang masyarakat Padang Sebusuk, yang akhirnya berkembang menjadi 6 suku sampai sekarang. Dan itu terakomodasi dalam kampungnya masing-masing. Dalam tamu adat Minangkabau, Nagari Padang Sebusuk ini masuk langgam aliran Gajah Tunggal Koto Piliang. Tradisi adat Nagari Padang Sebusuk mengikuti aliran Koto Piliang. Koto Piliang maksudnya bajanjang naik, batanggo turun. Naik dari janjang bawah, turun dari tanggungan dia teh. Dalam proses melewati gala saku adat, ada 4 bagian atau 4 tipe, 4 proses melewakan koko. Pertama, patah tumbuh. Patah tumbuh maksudnya menggantikan mamaknya yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Kemudian yang kedua, mengambang dan telipek. Mengambang dan telipek koko ada sesuatu hal yang menyebabkan gala saku koko disimpan sementara sampai ada penyelesaian lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada namanya siba baju, artinya kain salai juga bagi 2. Yang keempat ada namanya bungo bakarang. Bungo bakarang kok seseorang yang telah berjasa terhadap nagari, maka dia diberilah gala kebesaran adat. Yang gala kebesaran adat kok yang tidak boleh gala yang diambilkan dari gala sako yang sebenarnya, tapi adalah ditambah lebih tajam lagi. Kemudian untuk seseorang diangkat menjadi memangku jabatan gala sako itu, apakah seorang penghulu atau malin adat, itu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, seseorang itu memang garis keturunan ibu, artinya tumbuh di mata, memang mamak kandungnya sendiri yang digantikan. Kemudian seseorang itu ya harus taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Agama tentu kalau dalam sini adalah agama Islam. Kalau seseorang tidak mengerjakan sholat dan rukun-rukun Islam lainnya, itu penilaiannya agak dinilai rendah. Makanya seseorang akan menyangkut jabatan saku adat itu harus tahu orang yang taat beragama. Yang ketiga memang bamatu ayidwi istilahnya. Bamatu ayidwi itu istilah bermata pencarian tetap. Bermata pencarian tetap artinya mereka kerajo sosial yang akan dikerajokan sementara tugas-tugas adat kok yang harusnya pikul. Antara kepentingan rumah tangga dengan kepentingan sosial anak kemanakan itu yang harus diimbanginya. Kemudian juga diterima masyarakat. Diterima masyarakat kok maksudnya ini kok seseorang itu tuh harus tahu jejak baik. Artinya kok kabar buruk bahamburan, kabar elok baimbawan. Hanya tahu mengikuti kebiasaan-kebiasaan adat bermasyarakat selama. Kemudian seseorang itu syarat-syaratnya tidak bercampur dengan data. Artinya tidak bercampur dengan data, pernah mengeluhkan sesuatu kejahatan yang menyangkut dengan perdata adat ataupun pidana, kejahatan pidana. Itu kriteria yang harus dipenuhi seseorang yang akan diangkat pengelola saku adatnya. Jadi yang bondak mesok orang kumanti. Iya. Nak menyampaikan tujuan mengkosik kami yang datuk. Nak apa nak datuk. Bagi lalu nanti. Kami sampai tujuan mengkosik. Iya mengku nanti.
Apa tujuan nama kosik kami dari nenek mamak suku Dalimo, kami ibaratnya lah bahasa poket nenek mamak suku Dalimo lah menyuruh kami untuk menyiyeh sunak-sunak dulu dalam negeri yang Datuk. Iya. Khususnya tentu ini kami tingkek jonjang topik dulu Engku Datuk matanggo Engku Datuk Gino Malano kah? Iya. Nenek mamak suku Sukumbang Cupak Sukumbang Datar. Iya. Jadi apa tu nak kami sampaikan ke Datuk tentang niat mengkosuk kami nama sengaja ke Datuk. Artinya bona latihan niat itu dalam hati kami go tentang golai sopo pangulu andiko kami mah. Mungkin kini lah tampil sini mengkosuk kami ke Datuk. Iya. Dan kami tentu lah ada kesepakatan duduk dari badapun ke Datuk sampai duduk pak kampung sampai duduk pak suku. Iya. Kini lah dapat kau betul sebulan sebulan kami ke Datuk untuk nak mengundang dosana di dalam negeri khususnya ini mama kini tibur kalau ke Datuk kami nyi ke Datuk. Artinya bona dek kami ke Datuk latihan niat bona dek kami untuk melaksanakan membuat tanah dosana di negeri untuk berduduk pada negeri kami pada hari Selasa sudah semangisam ke Datuk. Dalam hal kami meminta ke Datuk atas nama penghulu di dalam negeri untuk menghadiri undangan kami ke rumah Godang Datuk Bijo di Simpang Tolang ke Datuk. Dia bilang sampai ke Datuk. Lah sampai dek Engku Monti ya. Bilang sampai ke Datuk. Lah sampai Engku Monti lah juga berjalan di nek mamak suku Dalimo. Bona. Lah poe lah menyembola lah don yang ke dituju. Bona. Lah sampai ke rumah mbok ini. Bona ke Datuk. Dirilah maliko dia mbo lah sampai siri ya. Dan sakapu rokok dan sabatang. Bona ke Datuk. Sampai ke rumah Ambo, mudah-mudahan kalau penyampaian Engku Monti tadi duduk Banagori Bona ke Datuk. dilaksanakan pada Selasa malam sesudah Semangisa. Bona ya. Jadi insya Allah Ambo hadir. Nah, itu penyampaian Ambo kira-kira Engku Monti nah. Luar daripada adu halangan dan nama intang Nah, itulah kira-kira Engku Monti. Ya sampai ke Datuk ya. Iya. Sampai aku coba kami. Tentu ucapan terima kasih mudah-mudahan kita sehat aja sampai besok aja mungkin panjang umur sekian sehat aja kita tadi Datuk. Sama-sama Engku Monti. Nah. Mengkosuk kami lah sampai Engku Datuk nak kami ahli perjalanan kami dalam Datuk. Jadi masih jauh perjalanan Engku Monti lega. Masa dulu lah Datuk. Ah jadi. Kalau dibilang tu tujuh lah sana nak tahun tempo ada nak masa Datuk. Ya, mudah-mudahan selama Monti berjalan dia. Permisi kami Datuk. Sama-sama. Proses musyawarah Bayo Batido mangke galas aku adat itu dimulai dengan kesepakatan kaum itu sendiri antara mamanya dengan kemenakannya, antara induknya dengan anak, antara adik dengan kakak untuk mencalonkan seseorang yang akan diajukan ke tingkat kampung, suku dan negara lebih lanjut. Jalani tentu berjalan dari awal, berhenti di akhir. Mana berjalan dari bawah. Dari dapur kami berjalan. Ya, biarlah nak jawabnya de kami dari Madinade Engku Datuk ya. Kalau cukup sare jorukun plus poket ni mamak nagai kami di dalam itu magi izin Engku Datuk. Terima kasih Ko. Ya, sambil tunggu itu kami dari duduk barape jo hulu balang jo panglima nagoi. Yo sontang itu yo nak ambo bayo kato baju mola nak dapat kato runia nasa pakai. Ya tentang itu basoba Engku Datuk sebentar. Setelah seseorang itu diterima di tingkat disetujui di tingkat kaumnya sendiri, parwi sendiri tempat ini berada, tidak banyak kemunculan dan tumbuh di mata tadi, baru diajukan ke tingkat kampung namanya. Nah, kampung ini dalam satu kampung itu, kampung ini adalah pecahan dari suku. Dan setiap suku itu ada beberapa kampung-kampung suku yang menyebar, mungkin barangkali bisa jadi permukimannya berpencar, maka kampung-kampung itu tadi dibawa ke tingkat kampung dan yang harus dimusyawarahkan bersama dengan para tunggane-tunggane yang ada di kampung itu sendiri. Kalau di satu kampung itu mempunyai 10 tunggane umpamanya, ya harus atas musyawarah tunggane yang ke-10 itu tadi. Bisa jadi dalam 10 itu mungkin 7 atau 8 orang yang setuju, yang sementara yang 2 tidak. Itu tidak persoalan, itu sesuatu yang biasa dalam proses musyawarah. Artinya basilang kayu ditunggu maka nasi masak. Biasa saja tidak sulit untuk tercapai musyawarah yang maksimal, yang paripurna. Kemudian setelah diterima di tingkat kampung, tadi baru dilanjutkan ke tingkat suku. Nah, suku barangkali seluruh suku tunggane-tunggane yang ada di suku itu harus diikutkan dalam musyawarah. Hampir sama mirip dengan proses bakampung tadi,
harus diterima oleh tengane-tengane yang ada. Kalau mereka merasa keberatan dengan seseorang calon, bisa jadi ditanyakan apa alasan mereka tidak setuju segala macam. Hal itu proses musyawarah itulah yang harus dikendalikan oleh si pemimpin. Dalam proses musyawarah di tingkat kampung ini harus dipimpin oleh mamak yang senior. Mamak yang senior di dalam kampung itu sendiri. Bisa jadi mamak senior itu adanya di tempat pada kaum yang akan diangkat tadi. Atau bisa jadi salah seorang mamak yang ada di kampung itu sendiri yang harus menyampaikan, memimpin proses musyawarah. Itu juga dengan musyawarah suku, itu harus dipimpin oleh seorang penghulu yang ada di suku itu sendiri. Dialah yang akan mengendalikan proses musyawarah tungane-tungane tadi. Bisa jadi kalau zaman-zaman dahulu proses musyawarah di tingkat kampung, di tingkat suku ini malah itu sampai-sampai terjadi benturan fisik. Karena perbedaan pendapat atau memang prosesnya seseorang ini diangkat tidak sesuai dengan tumbuh di mata tadi. Jadi mengambil alih dan segala macam. Tapi sampai zaman-zaman sekarang ini, apalagi tahun 2000-an ke sini, benturan-benturan fisik seperti itu boleh dikatakan hampir tidak ada lagi. Kemudian setelah selesai proses musyawarah di tingkat suku, baru dinaikkan sampai ke tingkat negari. Seluruh nenek mamak negari diundang, seluruh tengane-tengane negari diundang, seluruh bunda kandung diundang. Inilah proses puncak yang akan dimusyawarahkan untuk seseorang bisa diterima sampai ke tingkat negari. Di dalam proses musyawarah tadi, kalau seseorang mengangkat penghulu, itu biasanya dilakukan pada hari Selasa. Sementara kalau malin adat itu biasanya prosesnya musyawarahnya pada hari Jumat malam. Bisa jadi selesai pada jam 1, jam 2 malam. Setiap proses musyawarah tadi, apakah itu di tingkat kampung, di tingkat suku, tingkat negari, itu makanan menu yang disajikan adalah makanan-makanan khas, makanan-makanan khas adat. Seperti contoh, kalau di tingkat kampung itu adalah pisang rajo sarai. Kemudian di tingkat suku adalah pisang rajo sarai dengan nasi katan dengan air minum gelas putih. Kemudian di tingkat nagari itu menunya makanannya adalah diawali dengan makanan pisang rajo sarai sama beras ketan tadi. Kemudian setelah selesai musyawarah itu ditutup dengan makan gulai ayam. Makna dari Merdeka Raja adalah sebagai ungkapan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesepakatan maupun kesepakatan yang telah ada untuk mengangkat nenek mamak di dalam suku. Sambutlah salam dari kami
Basamo-samo manari piring urang namo kantuane. Pada tahun 2024 ini melalui fasilitasi Kerapatan Adat Nagari akan dilaksanakan proses melewakan gala saku adat sebanyak 16 orang nenek mama yang dari semula direncanakan 22 orang nenek mama. Tapi sampai batas akhir baru yang terlaksana mencapai proses Bayo Batido hanya sebanyak 16 orang nenek mama. Dari 16 orang nenek mama ini ada 10 penghulu datuk yang dilewakan. 3 diantaranya adalah penghulu Andiko, artinya penghulu pucuk di suku masing-masing. Kemudian ada 6 orang penghulu adat di ke-6 suku. Dan 1 orang si Babaju, artinya dibuat baru si Babaju dari Datuk Baginda Sati di Melayu Bawah Pawo. Ada 10 orang, 10 orang. Kemudian ada 6 orang dari Malin Adat. Malin Adat yang masing terdapat pada masing-masing suku. Yang terbanyak melewakan gala saku saat ini adalah dari suku Ceniago sendiri. Suku Ceniago ada 3 orang penghulu, 1 orang penghulu pucuk, 2 orang penghulu adat. Kemudian 1 orang penghulu Andiko pucuk di suku Delimo, 1 orang penghulu pucuk dari suku Ponggang dan 1 orang penghulu Andiko suku Ponggang. Sementara 6 orang dari 5 suku kecuali suku yang dilewakan saat ini. Saya ingin bertanya, bersediakah Tuanku Nenek Mama diambil sumpah dan janjinya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Akan bakatobana. Menghukum adil. Menurut alunan lurus. Menempuh jalanan posai. Memelihara harato jo pusaku. Usik dan kamanyalasai. Karu dan kamanjanikan. Memelihara anak jo kemanakan. Sarato korong jo kampung.
sampai Kotojo Nagari. Panghulu Sambuah Hukum, Sakato Mulik Johati, Sajalan Laye dengan batin. Ibu Limato indak dipicangkan, Ibu Liparui indak dikampilkan. Amanat samo dipoci, ikrar samo diuji. Jika amanat indak terpoci, janji indak batopati, kok buwe indak tapakai, ambo siap menerima akibat sepanjang adat dan lazim. Syarat nan kawi, kate indak bapucuk, ke bawah indak baure, di tengah-tengah di umbang. Manatiang nasi dengan gulai jawe bajawe cendo piriang lego balego cawan gulai nambah umpamu pajata banta. Itu lagu gue dari kampung sampai bumi mana itu. Tahu aku cari kebuatan Jumlah dan suku yang ada di Nagari Padang Sebusuk ada 6. Yang pertama adalah Sekumbang. Itu pengulunya dipimpin oleh pengulu pucuk Datuk Bosa. Yang kedua Caniago. Pengulu pucuknya Datuk Tan Bandaro. 3. Suku Cupak. Dipimpin oleh pengulu pucuknya Datuk Maruhun. 4. Dalimo. Pengulu pucuknya Datuk Bijo. 5. Suku Melayu. Pengulu pucuknya Datuk Kayo. 6. Suku Ponggang, pengulu pucuknya Datuk Imbang Joyo. Kedudukan nenek mamak dalam struktur adat sangat penting. Yang pertama adalah untuk memelihara soko jepusako yang ada di sukunya masing-masing. Yang kedua, untuk memelihara dan mendidik anak kemenakan. Yang ketiga, untuk bayoyo dalam kampung, dalam nagari. Intinya adalah peranan nenek mamak dalam kehidupan sehari-hari di Padang Sebusuk sangat penting sekali. Rancak nagari dan mudo, elok nagari dan tuo. Seluruh keputusan berdasarkan musyawarah.